إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة في الله أذن الله وإياكم جميعا. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat wal afiyah, sehingga kita bisa kembali melangkah menuju majelis ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah karya yang besar yang diperjuangkan oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi rahimallahu taala, yang kitab ini menjadi sebuah kitab yang sering dibahas oleh para ulama. Dan kembali kita membahas di dalam bab yang sama, yaitu bab tahrimuz zulmi wal amri bi raddil madzalim. Larangan akan melakukan kezaliman dan juga perintah untuk mengembalikan apa saja yang diambil dari cara kezaliman tersebut. Kita memasuki hadis yang ke-15 seingat ana dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Qatadah al-Harithi ibn Rab'i radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim. Dari Abi Qatadah yaitu Al-Harits bin Rab'i radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di antara para sahabat. Fadzakara lahum, maka Rasulullah menyebutkan atau berbicara kepada mereka, berkhutbah menyebutkan kepada mereka annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal, bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baiknya amalan. Faqama rajulun, maka berdirilah salah seorang laki, faqal, maka berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataaya? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jikalau aku meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal, apakah akan diampuni dariku dosa-dosaku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. In kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbirin. Iya, jikalau engkau benar-benar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan engkau bersabar dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan engkau terus bertempur tanpa pantang mundur. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kaifa qulta, bagaimana menurut ente? Jadi ada orang yang berdiri lagi selain orang tadi. Kaifa qulta, apa yang kau akan katakan? Faqal ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jikalau aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah aku juga akan diampuni segala kesalahan-kesalahanku? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa ad-daina fa inna Jibril qala lidzalik. Naam, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan engkau bersabar dengan mengharapkan bersabar dalam berperang.
Karena berperang itu perlu bersabar menghadapi musuh dan musibah, karena kita akan imbas dari peperangan tersebut adalah kita akan kehilangan nyawa kita. Dan kita juga beresiko untuk kehilangan beberapa anggota tubuh kita, dan kita terus bersabar. Nah, kemudian sabirun muhtasibun, bersabar dan memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilun, dengan syarat terus bertempur tanpa pantang mundur. Kecuali di sini Rasulullah memberikan istitsna, pengecualian. Ad-dain, kecuali jika engkau memiliki hutang. Fa inna Jibril qala li dzalik, karena Jibril mengatakan kepadaku hal tersebut. Diambil dari hadis ini, hadis ini masuk kepada bab tentang masalah kezaliman, dan bab ini sebagian ulama memasukkan ke dalam bab amanah, karena sama saja ini satu irama, karena berbicara masalah amanah dan juga kezaliman itu kita berbicara tentang al-huquq, hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam masalah ini berbicara tentang hak yang berkaitan dengan hak-hak harta terhadap seseorang, yang dimana seseorang berhutang kepada orang lain, maka jatuh kepadanya bentuk amanah, yang dimana orang tersebut harus melunasi hutangnya. Sehingga meninggalkan amanah tersebut adalah bentuk kezaliman, dengan apapun cara, bentuk, alasan untuk meninggalkan amanah tersebut. Meninggalkan amanah tersebut adalah bentuk kezaliman. Sampai pun dia berusaha meninggalkan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya atau seagung-agungnya amalan. Contohnya hal seperti ini. Dia memiliki hutang, untuk bisa hutangnya itu terbebas, dia berusaha untuk mendatangkan amalan yang paling tinggi agar hutangnya gugur. Dia pergi jihad kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hutangnya gugur. Tapi ternyata apa? Ternyata tidak membuat dia itu hutangnya gugur, melainkan hutangnya itu tetap ada padanya. Bahkan dalam masalah fikih, masalah ini berbicara, kalau kita tarik ulur kepada masalah fikih, orang yang dihutangi berhak untuk melarang orang yang hutang kepadanya untuk tidak ikut perang. Sebagian ulama fikih mengatakan, jika seseorang yang ingin berperang lalu padanya terdapat hutang, maka dia harus hendaknya kembali kepada orang yang dihutangi dan bertanya, bolehkah saya berperang? Jikalau orang yang menghutangi itu mengatakan tidak boleh, maka saat itu dia tidak boleh berperang. Tapi jikalau mengatakan silakan boleh, maka saat itu dia boleh berperang. Tapi tetap jikalau dia meninggal dalam peperangan tersebut, tetap hutang tersebut harus ditunaikan, sebagaimana ayat yang berbunyi yusi biha audain. Warisan itu tidak akan bisa dibagikan sampai wasiat dan hutang terpenuhi dulu. Maka masalah hak kepada hamba Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang sangat harus kita perhatikan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana hal-hal yang berkaitan terhadap hak-hak Allah bisa memberikan rukhsah kepada hambanya. Allah bisa memberikan rukhsah kepada hambanya, karena sejatinya Allah itu tidak butuh akan amal ibadah kita, melainkan kitalah yang lebih butuh akan ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasannya Islam dan Allah sendiri itu mengatakan Allah itu akan tetap disembah di muka bumi ini selama masih ada hambanya. Meskipun engkau itu bermaksiat dengan sebesar-besarnya kemaksiatan, tetap ada aja yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh akan amal ibadah kalian. Justru kitalah sebagai hamba yang butuh akan amal ibadah kita. Tetapi berbeda dengan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah tidak memberikan toleransi sampai pun berbicara masalah masuk atau tidak masuknya ke dalam surga. Seseorang
yang sudah dikatakan orang ini layak untuk masuk surga, tetapi dia masih terdapat hutang kepada orang lain, maka ditangguhkan masuk surganya seseorang sampai nanti orang dihutangi itu tiba ajalnya dan dihisap. Kemudian sehingga terselesaikan urusannya, baru dia akan masuk surga. Maka inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ini bukan alasan kita untuk berleha-leha dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kitalah yang sangat butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis ini, selain dari masalah tentang hak-hak Allah dan juga hak-hak seorang hamba, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita dari hadis ini bahwasanya sebaik-baiknya amalan seorang hamba itu adalah jihad fi sabilillah dan juga tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling urgent bagi seorang dai, bagi seorang guru, bagi orang pendidik untuk menyampaikan kepada audiensnya, kepada orang yang diajak bicaranya, untuk mengingatkan kembali akan besarnya amalan-amalan, akan agungnya sebuah amalan. Jadi kita sebagai guru atau sebagai dai itu harus memberi motivasi kepada orang lain untuk kita mendatangi amalan-amalan yang paling agung. Kemudian selanjutnya faedahnya di sini adalah diberitahu dari hadis tersebut menunjukkan bahwasannya para sahabat itu sangat antusias dengan namanya amalan kebaikan. Sangat antusias dengan amalannya kebaikan sampai mengatakan, in qutiltu fi sabilillah wa anta sabirun sampai dia mengatakan apa? In qutiltu fi sabilillah hal tukaffaru anni khataaya. Itu sejatinya kita seperti mereka. Kita mencari segala sesuatu segala kesempatan ya, segala amalan yang memberikan kesempatan agar di mana amalan kita itu amalan keburukan kita itu terampuni. Apapun, dimanapun kesempatannya, kita haus akan kesempatan tersebut. Inilah bentuk juhudnya, bentuk semangatnya para sahabat untuk mencari kesempatan di mana amalan yang bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba. Kemudian selanjutnya, dan ini yang terakhir, dari sini kita bisa mengetahui bolehnya kita berbicara di saat khatib berkhutbah dengan syarat izin dari seorang khatib. Dengan syarat izin dari seorang khatib. Misal ketika kita merasa ada sesuatu suara yang sangat gaduh, silakan berdiri atau angkat tangan lalu mengatakan kepada khatib, tolong ingatkan orang-orang yang gaduh agar diam sehingga kita bisa menyimak dan menikmati penjelasan khatib. Maka itu hal yang dibolehkan, sebagaimana banyak kisah dari sahabat yang mereka berdiri dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah berkhutbah. Bahkan hadis yang cukup kita sering kenal, yang dimana seorang sahabat mengeluh dengan kondisi Madinah, ya Rasulullah, Madinah ini lagi keadaan kering, tolong doakanlah. Sehingga Rasulullah SAW belum selesai dari doanya pun hujan turun. Dan itulah menandakan bahwasanya dari sini kita mengambil dua faedah fikih tentang masalah memotong khutbah dengan izin khatib, enggak sesuatu yang tidak dipermasalahkan, dan juga masalah fikih di mana seorang yang ingin berperang maka harus izin dengan orang yang dihutanginya jikalau dia memiliki hutang. Lalu bagaimana jikalau kasusnya yang melarang dia adalah orang tua? Maka dari sini kita harus mentaati perintah orang tua sehingga gugurlah padanya kewajiban jihad fi sabilillah. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.